Ya oke, kali ini Mimin akan membahas terkait pertarungan terakhir antara dua bos dari aliansi Gerbang Kekaisaran dan aliansi keluarga Luo, yaitu Zovan melawan Huangpu Tianyuan. Sebenarnya Mimin pernah sedikit membahas terkait dengan hal ini, tapi kali ini akan Mimin bahas lagi beberapa hal yang mungkin terlewatkan dan kemungkinan pastinya ada juga beberapa readers yang belum menonton video sebelumnya. Ya, Zovan melawan Huangpu Tianyuan ini mungkin akan terjadi di beberapa chapter ke depan. Ya paling gak 5-10 chapter mungkin. Dan perlu digarisbawahi, Huangpu Tianyuan adalah lawan tersulit Zovan jika dirunut ataupun dilihat dari awal perilisan manhwanya. Oh ya, nanti Penatua Li Jingtian akan melawan Huangpu Fengle dan berakhir dengan kemenangan Li Jingtian, dan penatua keluarga Luo lainnya juga akan berhadapan dengan para yang mulia dari aliansi Gerbang Kekaisaran. Nah, pertarungan antara Zovan melawan Huangpu Tianyuan ini berlangsung sangat alot. Butuh beberapa hari agar Zovan bisa benar-benar mengalahkan Huangpu Tianyuan. Alasannya adalah karena tubuh berlian 9 naga. Ternyata itu sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Bahkan Zovan telah menggunakan lengan kilin dan juga salah satu lengan naganya. Tapi kedua serangan tersebut masih belum bisa mengalahkan Huangpu Tianyuan. Tidak hanya itu, mata Dewa Kongming tidak terlalu berpengaruh saat melawan Huangpu Tianyuan. Pokoknya si bapak tua ini keras banget. Tubuhnya kalau misalkan hancur akan beregenerasi. Begitu seterusnya sampai beberapa hari berlalu. Nah, hingga akhirnya Zovan pun memutuskan untuk melarikan diri ke tempat di mana Gu Santong berada. Ya, Zovan meminta bantuan anaknya untuk melawan Huangpu Tianyuan, dan pada akhirnya 2 lawan 1. Tapi ternyata masih tidak memberikan hasil yang memuaskan. Bahkan setelah bergabungnya Gu Santong, Huangpu Tianyuan masih tak terkalahkan. Kalau para readers ingat ya, di beberapa chapter sebelumnya, setelah pelatihan tertutup Huangpu Tianyuan dan ia juga berhasil menyerap sisa-sisa jiwa naga Vena, ia pun berkata, "Zovan, Gu Santong, kita akan segera bertemu." Ternyata itu bukan hanya gertak sambal. Kemampuan Tianyuan sudah melampaui keduanya. Lalu bagaimana cara Zovan mengalahkan Huangpu Tianyuan? Satu-satunya cara adalah untuk menyerap jiwa naga Vena yang ada di tubuhnya. Sama seperti saat Zovan mengambil jiwa naga Huangpu King Tian. Tapi kali ini bukan perkara mudah. King Tian hanya memiliki 1 jiwa naga Vena. Akan tetapi Tianyuan memiliki 8. Jika hanya seorang diri, bahkan sampai akhir, Mimin yakin Zovan tidak akan pernah bisa mengalahkan Huangpu Tianyuan. Nah, di sini Gu Santong memiliki peran penting dengan kekuatannya. Ia pun menangkap Huangpu Qian Tian, lalu Zovan pun mulai menyerap jiwa naga Vena 1 per 1. Kalau nggak salah teknik yang digunakan itu Drain Touch. Teknik yang pernah digunakan Zovan pada chapter awal. Ini juga merupakan salah satu teknik yang ada di buku 9 Rahasia Ketenangan. Teknik tersebut agak sedikit berbahaya karena jika kekuatan yang diserap lebih besar itu bisa mempengaruhi atau mengancam jiwa si pengguna. Tapi untungnya Zovan telah bertambah kuat dan pada akhirnya Zovan pun berhasil menyerap seluruh jiwa naga Vena yang ada di Huangpu Tianyuan, dan itu juga menjadi akhir bagi dirinya. Nah, di dalam pertarungan tersebut, Dragon Guardian diam-diam mengintai mereka.
Ada Ghost King, Fang Qiubai atau Sima Hui. Pokoknya ada beberapa orang lah dari Dragon Guardian. Dan setelah kekalahan Huang Pu Qiantian, mereka pun keluar. Pertama, mereka terkejut karena ternyata Gu Santong berada di pihak Zovan. Terjadi adu bacot antara Ghost King melawan Zovan hingga pada akhirnya itu berakhir dengan kemenangan Zovan, dan itu juga membuat Gu Santong terlepas dari kekaisaran alias tidak menjabat lagi sebagai Dragon Guardian. Oh ya, ini pertarungannya bukan jotos-jotosan ya, hanya adu bacot saja dan itu dimenangkan oleh Zovan. Setelah pertarungan berakhir, Zovan dan Gu Santong pun kembali ke aliansi mereka. Pertarungan masih terus berlanjut. Akan tetapi karena kekalahan Huang Pu Tianyuan, mudah bagi Zovan dan juga Gu Santong menghancurkan aliansi gerbang kekaisaran. Yang mana pada akhirnya dengan dua orang tersebut saja sudah bisa memporak-porandakan benteng mereka. Lalu seluruh aliansi pun ditangkap dan dibunuh secara massal. Nah, itulah akhir dari perang antara keluarga Luo melawan aliansi gerbang kekaisaran. Jika ada beberapa kesalahan informasi bisa tolong dikoreksi. Ketemu lagi di next video. Bye bye.